Sebuah in-ear monitor istimewa, yaitu Kan. Kan yang ini bukan bro. Kalau Kan yang itu sih gua nggak mampu bro. Kalau ini Kan yang tentu saja ramah di kantong. Biar gak penasaran, kita langsung gas aja. Halo semua, selamat datang di Sounding Team bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Di video kali ini kita akan membahas Q Cassette Kan. Brand Q Cassette sendiri bagi saya pribadi tidak menarik. Sangat tidak menarik bagi saya, karena memang sebelum Q Cassette X HBB, Q Cassette yang saya coba sendiri kualitas SQ-nya tidak memuaskan. Tapi semenjak Q Cassette X HBB yang pertama kali mereka rilis in-ear monitor, itu menarik buat saya dari brand Q Cassette. Jadi Q Cassette X HBB Kan ini menurut saya juga cukup matang, cukup menarik untuk dibahas. Kali ini Q Cassette juga melakukan kolaborasi yang sama dengan HBB, namun dari konfigurasinya ada yang berbeda, di mana dia menggunakan dua dynamic driver 10 mm dynamic driver dan 7,8 mm dynamic driver. Dimana mirip-mirip seperti Zero. Jadi Truth Ear Zero. Q Cassette X HBB Kan ini kalau saya tidak salah juga terinspirasi dari tuningan Zero ini. Konektornya sendiri sudah ditebel dengan menggunakan 0,75 mm. Recess QDC type. Untuk harga sendiri, Q Cassette X HBB Kan ini dipasarkan di angka sekitar $39 atau mungkin 600 ribuan sekian lah. Kalau sampai ke Indonesia mungkin bisa lebih mahal dikit. Dan $10 lebih murah jika dibandingkan dengan Truth Ear Zero. Kita mau thanks berat juga untuk Linsoul yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Dan buat kalian yang belum tahu Linsoul adalah sebuah audio retailer yang sudah sangat famous, sudah sangat terkenal, dan tentu saja aman. Jadi kalau kalian mencari sebuah in-ear monitor yang all in one place, Linsoul adalah solusinya. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan memang packagingnya minimalis, bisa dikategorikan minimalis dan esensial. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan kaset yang mungkin 1 jutaan atau 800 ribuan sekalipun. Ini sebuah level up dari sebuah budget Chi-Fi. Walaupun begitu, dia memberikan case, ada juga gold coin, walaupun air tipsnya agak tergolong pelit. Dan kami berikan skor B untuk packagingnya. Banyak in-ear monitor 600-700 ribuan yang jauh lebih baik untuk packagingnya. Selain kita bahas build quality dari Q Cassette X HBB Kan ini. Oke, untuk build quality dari Q Cassette X HBB Kan ini dia menggunakan bahan campuran antara metal dan plastik berwarna hitam pekat untuk bagian housing dalamnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat, dan bagian housing dalamnya ini tidak memiliki finishing sih, lebih tepatnya memiliki finishing yang berbeda dari Q Cassette, KZ, CCA yang biasa saya lihat. Jadi finishingnya mirip seperti Hexa yang doff seperti ini. Dan kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya ini mengingatkan saya, mungkin kita nggak usah bilang mengingatkan, mirip bahkan dengan Truth Ear Zero. Jadi kalian lihat housingnya ini mirip banget. Mirip dan identik sekali. Ada apakah ini? Apakah ada sebuah plagiasi dan lain-lain? Ya kalian konklusikan sendiri. Saya nggak akan berpanjang lebar soal itu. Lalu kita lanjut sendiri. Nozzle-nya ini mungkin cukup besar, sekitar 5 mm ke atas, dan sudah ada filternya. Lalu kita lihat ke bagian faceplate. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya di sini, di bagian dalam housingnya itu tidak terdapat fan hole sama sekali. Di bagian faceplate-nya ini terdapat 2 fan hole di bagian depan ini. Dan di sini ada logo dari Q Cassette dan HBB berwarna emas, dan somehow ini lebih lebih kalem dari desainnya untuk bagian faceplate-nya. Dan faceplate-nya ini yang berbahan metal, di dalamnya ini berbahan plastik yang doff, dan di sini yang berbahan metal. Jadi di bagian faceplate-nya sini aja yang berbahan metal. Untuk kabelnya sendiri, ini kabel yang sudah ditebel 0,75 mm recess, jadi perlu kalian perhatikan ini tidak bisa universal karena 0,75 mm. Kabelnya sendiri adalah OFC Copper Cable, sudah ada air hook yang pre-foam dengan berwarna hitam, twisted dual braid seperti ini kiri dan kanan. Chin slidernya tidak ada dan splitter berbahan metal, serta bagian bawah sini kabelnya adalah 4 braid dengan jack gold plated 3,5 mm.
Dan secara umum kami berikan skor B untuk build quality-nya. Memang secara desain overall ya cukup oke lah, tapi kita bilang kualitas dari housing-nya dan juga kualitas kabelnya terutama itu masih agak kurang menurut saya. Selanjutnya kita bahas fitting dari QKZ X HBB CAN ini. Housing dari QKZ X HBB CAN ini memang tidak terlalu tebal, tapi memang agak lebar dan bisa dikategorikan cukup besar untuk housing dari QKZ X HBB CAN ini. Untuk pemakaian sendiri oke, bisa dikategorikan oke dengan tipe pemakaian regular to deep fit dan over ear seperti ini. Kekedapan dan gripnya bisa dikategorikan oke banget, walaupun housingnya cukup besar karena ergonomis dari inner monitor satu ini cukup oke. So far sih untuk kenyamanannya bisa dikategorikan sangat baik, walaupun bukan tipe yang super snug banget. Jadi tidak terkesan terlalu panas untuk jangka waktu pemakaian yang panjang. Dan kami berikan skor amin untuk fitting dari QKZ X HBB CAN ini. Walaupun housingnya besar, tapi dia memiliki ergonomis yang sangat nyaman dan baik. Selanjutnya kita bahas sound quality dari QKZ X HBB CAN ini. Secara umum tonalitas dari QKZ X HBB CAN ini bisa dikategorikan dark dibandingkan Harman Target pada umumnya. Dan in-ear monitor ini saya sarankan kalau bisa kalian drive dengan proper, karena kalau misalnya kalian drive dengan proper, entah itu menggunakan dongle, DAP ataupun apapun itu, jangan colong HP langsung kalau saya saran, karena suaranya akan jauh lebih fokus dan bersih. Lanjut ke bagian suara. Dari segi bassnya dari in-ear monitor satu ini dia mengingatkan saya seperti Truetear Zero yang pernah kita review sebelumnya. Super fun banget suaranya. Untuk lagu-lagu dengan bass ini suaranya nampol banget. Bassnya memiliki impact dan punch yang bagus menurut saya. Teksturnya juga bagus dengan ekstensi yang menurut saya juga oke. Tapi untuk lagu-lagu cepat sih bassnya agak sedikit numpuk-numpuk, jadi kurang gesit aja kesannya. Sama ya mirip-mirip seperti Truetear Zero sih. Tapi di sini bassnya ini lebih clearer dan lebih lebih meaty dikit. Untuk playlist saya umumnya sih sudah memuaskan banget untuk bagian bassnya. Apalagi kalau kalian seorang bass head. Untuk mid-nya sendiri dia memiliki mid yang sedikit unik juga. Male vokalnya ini sedikit terkesan lebih mundur dengan suara yang agak smooth dan kurang lepas menurut saya. Namun artikulasinya ini jelas dengan body yang pas. Sedangkan untuk female vokalnya sendiri lebih terkesan maju dan terkesan sedikit smooth juga. Cukup aman dari shouty di in-ear monitor satu ini dan masih sangat terkontrol dari QKZ X HBB CAN ini. Selain itu presentasi instrumennya juga neutral, walaupun sedikit kurang lepas untuk selera saya. Lanjut ke bagian treble. Treble-nya mungkin kalian sudah bisa tebak. Treble-nya ini lebih darker dibandingkan Zero. Jadi QKZ HBB CAN ini memiliki suara yang lebih darker, terutama bagian treble-nya. Terkesan kurang lepas aja dan terlalu cepat decay-nya di in-ear monitor satu ini. Tidak terkesan super detail banget dan juga kurang airy di QKZ X HBB CAN ini. Mungkin ini cocok buat kalian yang sensitif terhadap treble yang mungkin nusuk ataupun terlalu fatiguing. Ini cocok untuk kalian. Kalau kalian masih merasa Zero ini terlalu bright, ini adalah alternatif yang lebih dark jika dibandingkan dengan Zero. Secara keseluruhan in-ear monitor satu ini memang bukan in-ear monitor yang super balance banget. Dan kami berikan skor B+ untuk suaranya. Mirip seperti Zero, in-ear monitor satu ini yang berkarakter fun dan kuat dipadukan dengan bass yang sangat memuaskan untuk kalian yang memang mencari bass yang wow dan fun. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari QKZ X HBB CAN ini bisa dikategorikan fun dan juga cukup nyantai. Jadi asik untuk diajak dengerin lagu lama-lama. Untuk bagian timbernya, menurut saya timbernya memang kurang natural karena memang cukup banyak kolorasi di in-ear monitor satu ini, terutama bagian treble-nya yang agak sedikit terlalu roll off untuk selera saya. Untuk soundstage-nya sendiri, memang ini soundstage yang tidak terlalu lebar, ada kesan depth-nya, ada kesan kedalamannya, walaupun juga tidak terlalu tinggi. Dan bass-nya ini memberikan kesan yang full sounding dari in-ear monitor satu ini. Jadi mengisi ruang-ruang dari soundstage-nya. Memang ya agak kesan sempit, tapi bass-nya ini membantu dia memberikan kesan yang lebih megah dan penuh. Kalau kalian yang belum tahu, soundstage itu adalah gambaran spasial yang diberikan dari stereo imaging sebuah in-ear monitor. Jadi kita bisa mendengarkan, kalau kita mendengarkan sebuah rekaman live itu terasa lagi di panggung live yang lebar, yang megah. Kalau kita dengarkan di sebuah studio rekaman, memang direkam di studio rekaman, itu akan terasa ambience dari studio rekaman itu apa adanya. Jadi soundstage itu menggambarkan
sebuah gambaran spasial dari rekaman tersebut. Bisa juga in-ear monitornya yang memang menghadirkan soundstage yang sempit, bisa juga rekamannya yang menghadirkan soundstage yang sempit. Jadi itu relatif. Untuk detailnya mungkin agak sedikit kurang untuk in-ear monitor satu ini. Clarity-nya pun menurut saya bukan yang terbaik. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini agak sedikit numpuk-numpuk walaupun sedikit lebih clearer dibandingkan Truth Ear Zero kalau menurut saya di bagian bassnya. Imagingnya pun biasa aja karena memang tidak didukung dengan soundstage yang super luas banget. Dengan positioning yang menurut saya juga tidak terlalu pinpoint atau agak kurang menurut saya. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. QCaset X HBB Can ini cons-nya menurut saya kabelnya agak jelek aja ya, terlalu mainstream. Ini mungkin kabel standar dari QCaset kalau saya tidak salah. Dan case-nya ini parah banget sih, ini case yang terlalu generic. Mungkin dijual di in-ear monitor ini, monitor QCaset yang murah-murah itu mungkin dapat case ya, case-nya begini ini. Menurut saya harusnya berikan case yang lebih proper. Cons yang kedua, mungkin kalau kalian sudah lihat unboxingnya, kalian tahu bahwa in-ear monitor satu ini diberikan sebuah koin emas. Menurut saya itu nggak terlalu berguna, ada baiknya koin emas dialokasikan untuk kabel yang lebih baik ataupun case yang lebih baik. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan alternatif dari Zero yang lebih dark lagi. Jadi kalau Zero kalian bilang itu belum terlalu dark, ini adalah alternatifnya. Untuk value forman dari in-ear monitor satu ini, kami berikan skor amin. Ini adalah in-ear monitor yang bisa dikategorikan good value karena dia mengisi gap entry level sekali lagi untuk kalian yang bass head. Dan harganya lebih murah lagi dari Truth Ear Zero. Selanjutnya kita bandingkan Can ini dengan Truth Ear Zero yang merupakan kakak seperguruannya. Oke, di hadapan kalian ini ada QCaset X HBB Can dan Zero. Dimana Zero ini memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan Can. Can ini $10 lebih murah jika dibandingkan dengan Truth Ear Zero. Untuk bagian bassnya sendiri, ini cukup mencenangkan dimana bass dari Can ini sedikit lebih fokus dan lebih bersih dibandingkan dari Zero. Tapi selain itu sisanya mirip. Secara mid-nya juga sama-sama laid back, hanya artikulasinya sedikit lebih jelas di Can. Agak sedikit grainy di Zero, but overall mid-nya ini lebih maju, female-nya di Zero. Female vokalnya ini juga lebih lepas di Zero jika dibandingkan dengan Can. Can ini jadi dia menang di suara yang lebih clear, lebih jelas dan bebas grainy dibandingkan Zero yang suaranya memang lebih lepas dan lebih forward. Untuk treble-nya sendiri sama-sama dark, hanya saja Can ini lebih dark dibandingkan Zero. Jadi kalau kalian merasa ini lebih terlalu bright, mungkin ini alternatif yang lebih darker yang bisa kalian pilih. Dan lebih murah juga. Suaranya juga lebih smooth di Can ini kalau kalian bandingkan dengan Zero. Saya sih pribadi lebih prefer di Zero ini karena dia memberikan kesan yang lebih ada tekstur untuk ceringnya dibandingkan Can ini yang tekstur ceringnya lebih smooth lagi, lebih lean lagi, lebih hilang lagi dibandingkan Zero. Teknisnya sendiri sih mirip-mirip aja, menurut saya tidak terlalu berbeda jauh sama sekali. Clarity mid-low ke bass better di Can, sedangkan mid-high ke treble better di Zero. Sesuaikan dengan preferensi kalian aja kalau kalian mencari in-ear monitor bass head. Mana yang kalian prioritaskan? Mid-low ke bagian bass ataupun mid-high ke bagian treble. Ini in-ear monitor yang bisa kalian pilih. Dua in-ear monitor yang menurut saya juga oke banget. Kesimpulan. Can ini adalah varian gelap dari Truth Ear Zero yang mengisi gap kecil, darker Harman sounding. Walaupun suaranya ini bukan tipe yang all-rounder banget, tapi suaranya ini menurut saya akan sangat memuaskan, terutama untuk kalian yang bass head. Karena bassnya ini lebih clearer dan lebih, lebih meaty jika dibandingkan dengan Truth Ear Zero. Demikian cerita saya mengenai QCaset X HBB Can ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, serta follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity. Feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian kalau kalian ada pertanyaan dari QCaset X HBB Can ini di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.